Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsaidatul Aini dengan NIM 2501010013 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Saintek Universitas PGRI Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Yuk kita bahas. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Pengertian ekologi menurut Pamuji tahun 1993 dan Ukasah tahun 1987 menyebutkan bahwa ekologi sebagai suatu ilmu yang merupakan cabang biologi yang menyelidiki hubungan antara organisme hidup living organism dengan lingkungan di mana ia hidup dan berkembang. Selanjutnya, faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem, mulai dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan abiotik adalah komponen tak hidup seperti air, udara, tanah, suhu, dan cahaya matahari. Keduanya saling berinteraksi dan memengaruhi keberlangsungan hidup serta perkembangan ekosistem secara keseluruhan. Konsep ekosistem dan interaksi dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem menciptakan keseimbangan lingkungan melalui berbagai hubungan seperti rantai makanan dan simbiosis yang memastikan aliran energi, pengendalian populasi, dan daur ulang nutrisi. Ketika salah satu komponen terganggu, keseimbangan dapat berubah yang mendorong ekosistem untuk mencapai keadaan seimbang yang baru. Untuk menguji pemahaman kita tentang materi ini, marilah kita coba menjawab pertanyaan yang ada di PowerPoint kita ini. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik dengan sesama makhluk hidup maupun dengan komponen tak hidup. Menurut Pamuji dan Ukasa, ekologi adalah suatu ilmu yang merupakan cabang biologi yang menyelidiki hubungan antara organisme hidup dengan lingkungan di mana ia hidup dan berkembang. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan faktor biotik dan abiotik di lingkungan sekolah dan berikan contohnya. Mari kita jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, faktor biotik atau komponen hidup. Contohnya seperti guru, siswa, penjaga sekolah, staf administrasi, pohon, rumput, bunga, tanaman hias, seperti hewan, jangkrik, semut, lalat, bakteri, dan jamur yang hidup di tanah. Faktor abiotiknya yaitu seperti gedung sekolah, meja, kursi, papan tulis, dan teras, air, tanah, udara, pasir, sinar matahari, suhu, dan angin. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana interaksi makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat menciptakan keseimbangan lingkungan? Jawabannya yaitu, interaksi antar makhluk hidup menciptakan keseimbangan lingkungan melalui mekanisme seperti rantai makanan, di mana energi mengalir dari produsen ke konsumen, dan simbiosis, di mana spesies saling bergantung untuk keuntungan bersama atau saling membutuhkan sumber daya seperti oksigen dan karbon dioksida. Hubungan ini menjaga populasi tetap terkendali dan sumber daya tetap tersedia, yang akhirnya menciptakan ekosistem yang stabil dan harmonis. Dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan yaitu ekosistem adalah suatu sistem ekologis yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen utama ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik makhluk mati. Ekosistem berfungsi sebagai suatu kesatuan fungsional yang terorganisir.
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.